Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Mataram kuno. Beberapa kebudayaan-kebudayaan yang dulu ada di kerajaan Mataram kuno. Tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Kerajaan Mataram kuno berkembang sekitar abad ke-8 hingga ke-11 Masehi di Jawa bagian tengah dan timur. Kerajaan ini mengembangkan peradaban bertulis, melanjutkan tinggalan di Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Kerajaan ini juga berkembang hampir bersamaan dengan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Berbagai peninggalan Kerajaan Mataram kuno memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh wilayah kebudayaan, dan nanti sesudahnya akan dikembangkan lagi pada kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dan Bali. Riwayat Kerajaan Medang. Nama kerajaan ini juga disebut Medang sebagaimana disebut dalam beberapa prasasti, yaitu pertama kali digunakan untuk menyatakan kerajaan Ratu Sanjaya. Disebut Rahyang Tang Rumahun Ri Medang Ri Poh Pitu Sang Ratu Sanjaya. Pada prastasi Matyasi yang berarti leluhur dahulu di Medang di Poh itu yaitu Ratu Sanjaya, hingga terakhir digunakan oleh Airlangga. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Sanjaya pada tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Kerajaan ini berpusat di sekitar Jawa Tengah bagian selatan dan pada masa akhir berpindah ke Jawa. Beberapa dinasti berkuasa pada kerajaan ini, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra muncul setelah tahun 780 Masehi, serta dinasti Isyana didirikan Empu Sendok setelah pindah ke Jawa Timur awal abad ke-10. Para ahli sejarah kuno sebenarnya berbeda pendapat mengenai jumlah dinasti ini, terutama yang berada di Jawa Tengah. Nama Mataram semula disebut sebagai nama daerah Lunggu, Raja Sanjaya dalam prastasi Matayasi yang menyebutkan sebagai Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Rakai adalah gelar kekuasaan atas tanah Lunggu. Dalam hal ini berarti berkuasa atas tanah Lunggu di Mataram. Kemudian Mataram berubah menjadi nama kerajaan, sebagaimana disebutkan dalam prasasti seperti Kadatawan Ri Madang, Ri Bumi Mataram Ri Poh itu, yang ditafsirkan sebagai keraton di Medang di kerajaan Mataram berlokasikan di Poh itu. Prastasi Matayasi memuat informasi bahwa ibu kota Medang yang pertama berada di Poh Pitu. Berikutnya, prastasi Siwakra menyatakan bahwa ibu kota berlokasi di Maratipura. Pada saat itu pemerintahan dipegang oleh rakyat Kayuwangi. Prastasi yang dikeluarkan oleh Empu Sendok yaitu prastasi Turian menyatakan bahwa ibu kota berada di Jawa Timur, yaitu di Tamfolang. Tidak beberapa lama, prastasi Ajung Ladang dan prastasi Prada memberitahukan bahwa ibu kota berada di Watugaluh, yang bertahan setidaknya masih tercatat pada prastasi Wahan yang dikeluarkan pada masa Raja Dharma Wangsa Teguh. Wilayah kerajaan Mataram kuno dapat dilacak dari penyebutan nama-nama wilayah dan prastasi, sebagaimana nama tersebut masih dapat ditemui pada nama-nama modern, sehingga
wilayah kerajaan di masa lalu dapat direkonstruksi. Misalnya adalah Tamluang, salah satu ibu kota yang diduga merupakan Tambelang di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Juga Watugaluh yang diduga merupakan Watugaluh di Kabupaten Jombang, Jawa Timur sekarang. Wilayah juga dikonstruksi dari sebaran temuan arkeologi, baik berupa bangunan maupun tinggalan yang lebih kecil seperti arca dan prasasti. Pada awalnya, yaitu sejak masa Sanjaya, ibu kota kerajaan ini berada di Pohpitu, yang diduga berada di Jawa Tengah Selatan, antara Kedu dan Yogyakarta. Pada masa kekuasaan Rakai Panangkaran, pusat pemerintahan dipindah ke arah timur. Beberapa dekade kemudian, dari sumber prasasti terlihat bahwa ibu kota telah berada di Mamarati, yaitu pada kekuasaan Rakai Pikatan. Dia Balitung kembali ke bumi Mataram, sekitar Yogyakarta, saat kerajaan berada di tangan Dyah Wawa. Di awal abad ke-10, Empu Sendok memindahkan ibu kota ke Jawa Timur, yaitu tahun 929 Masehi. Berdasarkan prasasti Tuyan, ibu kota waktu itu berada di Tamluang. Pada akhir masa kerajaan Medang ini, ibu kota berada di Watugaluh, sebagaimana disebut dalam prasasti Anjuk Lada dan prasasti Prada. Topnim ini masih ada di dekat Jombang. Dengan rentang waktu kekuasaan yang relatif panjang, terdapat berbagai peninggalan arkeologis dari masa Mataram kuno. Peninggalan yang paling menonjol adalah bangunan. Berbagai candi dan kerajaan itu tersebar terutama di Jawa bagian tengah dan beberapa di sisi timur. Bangunan-bangunan ini umumnya terbuat dari batu adesit, batu kali, dan sedikit di antaranya yang dibuat atau memiliki komponen bata. Gaya bangunan Mataram kuno berbeda dari gaya kerajaan di Jawa Timur, terutama dalam bentuk yang lebih tambun dan berbagai ornamentasi yang khas. Beberapa candi yang terkenal dari masa tersebut antara lain adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Percandian Loro Jonggrang, Percandian Dieng, Candi Sewu, Candi Kalasan, Candi Pelaosan, dan Percandian Gedong Songo. Di Jawa Timur terdapat misalnya Candi Badut. Di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, terdapat beberapa tipe percandian. Sebagai tinggal merupakan candi yang umumnya dikenal dengan bentuk bangunan yang jelas terlihat megah, seperti Candi Loro Jonggrang, Candi Kalasan. Sebagian lagi merupakan candi-candi kecil, Candi Mantu, Candi Gamping. Pertirtaan Payak, gua seperti Gua Sentono di Kompleks Candi Abang. Bahkan, tinggalan yang diduga merupakan permukiman, yaitu Kompleks Keraton Ratu Boko. Teknologi batu pada masa tersebut sudah sangat mengagumkan. Mereka dapat membuat bangunan-bangunan megah dengan menumpuk dan mengerakitkan batu, juga mengukir ornamentasi yang rumit di atasnya. Arca-arca yang menggambarkan dewa-dewa dan makhluk-makhluk suci lainnya dibuat dengan sangat bagus. Bahkan memiliki ciri khas tersendiri. Misalnya adalah arca Buddha dari Candi Borobudur yang dikerjakan dengan kehalusan, proporsi, dan bentuk yang berbeda dari gaya seni lain yang berkembang saat itu. Arca-arca dari Candi Palosan juga sangat khas dengan ornamentasi yang dapat digunakan untuk memadai satu era dan wilayah seni. Tidak hanya teknologi batu, pengerjaan logam juga sangat berkembang. Dari prasasti Turyang yang dikeluarkan oleh Empu Sendok,
masa Mataram kuno tahun 929 Masehi. Disebutkan beberapa jenis perkasa, logam yang diperdagangkan dengan cara dipukul, yang berbahan tembaga, besi, perunggu, dan timah. Prasasti-prasasti biasanya juga menyatakan pajak dan anugerah dalam bentuk emas. Tinggalan logam yang cukup penting misalnya adalah temuan Wonoboyo dari Klaten, Jawa Tengah. Temuan tersebut berupa benda-benda dari emas yang dikerjakan dengan sangat bagus, menandakan kemajuan teknologi dan cita rasa seni pada masa tersebut. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Sanjaya pada tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Kerajaan ini berpusat di sekitar Jawa Tengah bagian selatan, dan pada masa akhir perpindahan ke Jawa Timur, beberapa dinasti berkuasa pada kerajaan ini, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra, serta dinasti Isyana. Namun Mataram semula disebut sebagai nama daerah Lunggu, Raja Sanjaya dalam prastasi Mantayasi. Kemudian Mataram berubah menjadi nama kerajaan. Kemunculan Mataram kuno. Prastasi Canggal merupakan prastasi Raja Sanjaya yang ditemukan tertua. Sanjaya adalah raja pertama dari kerajaan Mataram kuno. Prastasi tahun 732 Masehi ini juga merupakan prastasi pertama di Jawa yang menyantumkan tahun pembuatan dalam bentuk rangkaian kata. Prastasi ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prastasi ini ditemukan di wilayah Kecamatan Salman, Magelang, Jawa Tengah. Prastasi Canggal merupakan sumber tertulis tertua yang menyebut Pulau Jawa yang menghasilkan padi dan kaya akan tambang emas. Pada awal prastasi disebut puji-pujian kepada Trimutri. Namun Siwa disebut lebih banyak sehingga menandakan bahwa Raja Sanjaya memeluk Hindu beraliran Siwa. Maksud prastasi ini adalah untuk menandai pembangunan bangunan suci di Bukit Setringga di desa Kuncara Kunca. Akan tetapi disebutkan juga raja-raja berdahulu Sanjaya yang bernama Sana, yang merupakan kakak dari Sana ibu Sanjaya. Peta wilayah Mataram kuno. Wilayah kerajaan Mataram kuno dapat dilacak dari penyebutan nama-nama wilayah dalam prastasi. Sebagian nama-nama tersebut masih dapat ditemui pada nama-nama modern, sehingga wilayah kerajaan di masa lalu dapat direkonstruksi. Wilayah juga direkonstruksi dari seberatan temuan arkeologis, baik berupa bangunan maupun tinggalan yang lebih kecil seperti arca dan prastasi. Ibu kota pertama kerajaan ini adalah Pohpitu, disebut pada prastasi Matayasi, dan kemudian pindah ke Maratatira. Selanjutnya ibu kota pindah ke Tamulang. Ibu kota kemudian pindah lagi ke Watugaluh. Peninggalan Mataram kuno. Pengaruh India cukup kuat pada kerajaan Mataram kuno atau Medan, meninggalkan berbagai hasil budaya yang khas seperti bangunan candi dan berbagai peralatan logam, serta catatan-catatan sejarah dalam bentuk prasasti. Meski demikian, berbagai tinggalan tersebut sering menunjukkan adanya unsur tempatan, bangunan, dan struktur. Peninggalan yang paling menonjol dari masa Mataram kuno adalah bangunan. Berbagai candi dari kerajaan ini tersebar terutama di Jawa bagian tengah dan beberapa di sisi timur. Bangunan-bangunan ini umumnya terbuat dari batu andesit, dan sedikit di antaranya yang dibuat atau memiliki komponen bata.
Gaya bangunan Mataram kuno berbeda dari gaya kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, terutama dalam bentuk yang lebih tambu dan berbagai ornamentasi yang khas. Candi-candi dari masa kerajaan Mataram kuno menyebar terutama di Jawa Tengah. Namun, karena pusat kerajaan pernah berada di Jawa Timur, maka ditemukan pula candi gaya Jawa Tengah di Provinsi Jawa Timur. Konsentrasi utama dari candi-candi ini berada di sekitar Kedu, Yogyakarta. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia dan terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan candi Hindu yang dibangun tahun 856 Masehi oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambung. Dugaan tersebut didasarkan pada isi prasasti Swigra yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangkat tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Candi ini telah menjadi bagian dari warisan dunia UNESCO. Gaya seni candi ini merupakan puncak dari gaya Mataram kuno, namun cenderung ramping sebagaimana gaya yang nantinya dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Candi Kalasan atau Trahbawana adalah candi bercorak Buddhis yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini dibangun tahun 778 Masehi oleh Maharaja Teja Purnapana Panamakarana atau Rakai Panangkaran. Candi ini memiliki gaya seni yang istimewa dengan ukiran rumit pada semacam plester disebut baja relepa pada permukaan dindingnya. Keterangan mengenai Candi Kalasan dimuat dalam Prasasti Kalasan yang ditulis pada tahun Saka 700 atau 778 Masehi. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan huruf Panagari. Dalam Prasasti Kalasa diterangkan bahwa para penasehat keagamaan Wangsa Sailendra telah menyarankan agar Maharaja Teja Purnapana Panamakarana mendirikan bangunan suci untuk memuja Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta Buddha. Candi Ratu Boko. Struktur-struktur dari batu pada situs Ratu Boko yang luas diduga lebih merupakan permukiman daripada candi peribadatan. Kompleks ini terletak di Bukit Boko, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ratu Boko dibangun sekitar abad ke-8 bersamaan dengan pembuatan beberapa bangunan penting di sekitar Prambanan. Situs Ratu Boko pertama kali dilaporkan oleh Van Beeckskov pada tahun 1790 yang menyatakan terdapat reruntuhan kepurabakalaan di atas Bukit Ratu Boko. Bukit ini merupakan cabang dari sistem pegunungan Sewu yang membentang dari selatan Yogyakarta hingga daerah Tulungagung. 100 tahun kemudian baru dilakukan penelitian yang dipimpin oleh Videka Bosch yang dilaporkan dalam Keraton Van Rot Boko. Dari sinilah disimpulkan bahwa reruntuhan itu merupakan sisa-sisa keraton. Candi Mantuk terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak seperti umumnya, candi bangunan candi menutup terdiri atas 3 bangunan kecil dengan pintu masuk di sisi barat. Beberapa arca dan yoni yang ditemukan mendadakan bahwa
Candi ini berasal dari agama Hindu. Candi Mantub ditemukan pada bulan Juli 1991 ketika penduduk mengadakan kegiatan penurunan permukaan tanah sawah untuk memudahkan pengairan yang berada pada kedalaman kurang lebih 1,4 meter dari permukaan tanah yang sekarang. Setelah 3 feet tanah yang menunjukkan adanya lapisan vulkanik membuktikan bahwa situs ini pernah terkena lahar akibat aktivitas Merapi. Fungsi Candi Mantub adalah sebagai tempat untuk melangsungkan upacara perkawinan. Dilangsungkannya perkawinan dalam suatu bangunan suci dimaksudkan untuk memperoleh berkah dari dewa yang diarcakan dalam bangunan suci tersebut. Petirataan Payak. Petirataan atau bangunan sumber air merupakan salah satu peninggalan yang cukup banyak dibangun karena air memiliki makna simbolis yang tinggi, di samping memang sangat berguna bagi kehidupan. Petirataan Payak terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, berupa struktur berdanau yang melindungi kota atau pancuran air. Ditemukan sekitar tahun 1970-an oleh para pembuat batu bata. Lokasi penemuan situs ini memang sejak dahulu merupakan tempat pembuatan batu bata. Gua Sentono. Tinggalan berupa gua pada masa klasik Indonesia umumnya merupakan situs religi. Candi Sentono merupakan gua dangkal atau ceruk yang dibuat di Kompleks Candi Abang, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Pada masing-masing ceruk terdapat relief atau objek seperti linggayoni. Antefix. Antefix atau simbar adalah hiasan candi, umumnya pada bagian atap dengan bentuk yang runcing. Terdapat beragam gaya yang hiasan pada antefix candi di Jawa. Hiasan antefix ini memperkuat bangunan candi sebagai simbol kayangan. Objek ini berhiasan flora dengan muka manusia di bagian tengah. Antefix ini ditemukan di Mantub, Bantul. Perbedaan candi-candi Mataram kuno dan candi-candi gaya Jawa Timur. Candi Mataram kuno cenderung tambun, cenderung terbuat dari batu. Sementara candi gaya Jawa Timur cenderung ramping dan terbuat dari bata. Susunan candi Mataram kuno lebih bersifat konstriktif, sementara candi di Jawa Timur lebih linear, berjenjang ke belakang. Teknologi logam. Pengerjaan logam sudah sejak pada masa prasejarah dan dari prestasi Turiang yang dikeluarkan oleh Empu Sendok masa Mataram kuno tahun 929 Masehi. Disebutkan beberapa jenis prakarkas logam yang diperdagangkan dengan cara dipikul yang berbahan tambang, besi, perunggu, dan timah. Prestasi-prestasi biasanya juga menyatakan pajak dan anugerah dalam bentuk emas. Emas Wonoboyo, yaitu wadah berbahan emas dari Wonoboyo. Genta. Objek logam perunggu ini dibuat dengan teknik tuang dan tampak sehingga tercipta rongga yang dapat menghasilkan bunyi. Genta ini termasuk ke dalam genta. Gentung dicicirkan dengan adanya lubang di bagian atas untuk memasukkan tali atau rantai. Tanpa bandul, genta ini dibunyikan dengan cara dipukul. Genta ini ditemukan di Kot Stringge, Bantul. Vajra Ganta.
Salah satu tipe ganta yang memiliki pegang berupa vajra. Ganta ini dibunyikan dengan cara digoyak agar bandul mengenai badan ganta. Vajra pada bagian pegangan menyimbolkan intan yang keras tidak dapat dihancurkan, atau petir, kekuatan yang sangat dahsyat. Fajar ganta berbahan perunggu ditemukan di Soko Geden, Sri Gading, Sanden, Bantul. Wadah logam. Berbagai peralatan upacara diciptakan dengan logam, menjamin bahwa alat tersebut akan dapat bertahan untuk digunakan dalam waktu yang lama, sekaligus dapat dihias dengan berbagai ukiran atau sekedar profil. Wadah berbahan perunggu ini ditemukan di Gendang Sri Mulyo, Piungan, Bantul. Ikon religi. Objek ikon religi dari masa Kerajaan Mataram kuno ditemukan dalam jumlah yang melimpah. Objek-objek ini merupakan penggambaran dewa-dewa, makhluk kayangan serta ikon-ikon suci lainnya. Arca Durga. Durga adalah salah satu ikon utama dalam percandian Hindu di masa Mataram kuno yang mudah dikenal karena digambarkan bertangan banyak. Durga merupakan emanasi Siwa. Ia disebut Mahisisuramadini, artinya membunuh raksasa Asura. Hal ini digambarkan dalam pengerjaan dengan sosok tokoh Durga berdiri di atas Mahisa kerbau dan salah satu tangan memegang raksasa Asura yang muncul dari leher kerbau yang dibunuh. Tangan-tangan Durga yang lain memegang berbagai senjata pemberian dari para dewa. Arca Durga Mahisuramadini bergaya Jawa Tengah, dicirikan antara lain dengan sosok yang ramping dan cenderung dinamis dengan badan yang berisi dan membulat. Arca batu ini ditemukan di jajaran Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Arca Jambala. Tokoh ini adalah dewa lambang kekayaan atau kemakmuran dalam agama Buddha. Tokoh ini digambarkan duduk di atas Padmasana dengan sikap duduk bersila. Pada tangan kanan terdapat 2 jeruk dan tangan kiri memegang musang. Mahkota menggunakan bantu Krimitakota. Serta yang khas sebagai dewa kemakmuran adalah perut kuncit. Arca ini ditemukan di Potornoro, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dari sisi sejajar kesenian, arca ini bergaya Jawa Tengah dengan ditandai oleh bentuk bagian tubuh yang berisi membulat. Museum Pleret. Museum Pleret terletak di Keponawen, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Museum ini dibangun sejak tahun 2004 dan dibuka untuk umum pada 10 Maret 2014. Museum ini menyimpan koleksi peninggalan sejarah dan purbakala di wilayah Bantul pada umumnya. Museum ini juga merupakan museum situs untuk mewadahi berbagai tinggalan dari kawasan cagar budaya Pleret yang merupakan bekas ibu kota Kerto dan Pleret. Museum Pleret dimiliki oleh pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan. Prasasti, dokumen eksistensi Kerajaan Mataram kuno. Jauh sebelum berdirinya Keraton Yogyakarta, di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah pernah berdiri kerajaan yang memiliki peran besar terhadap perkembangan peradaban di Nusantara. Kerajaan besar tersebut dikenal dengan nama Mataram kuno, sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-8 atau 732 sampai 760 Masehi
dengan rajanya Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno lebih dikenal masyarakat dengan nama Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Dalam beberapa prestasi Kerajaan Mataram kuno disebut sebagai Raja Medang Ibumi Mataram. Dalam perkembangannya, Kerajaan Mataram kuno mengalami beberapa kali perpindahan hingga ke Jawa Timur. Perpindahan tersebut dikarenakan oleh faktor lingkungan dan sosial politik. Bukti kebesaran Kerajaan Mataram kuno tersebut tercatat dalam berbagai macam prasasti. Prasasti merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang kuat dan awet seperti batu atau logam. Prasasti digunakan oleh raja untuk berkuasa pada sebuah kerajaan untuk menuliskan cerita, penanda, keputusan maupun penetapan hukum yang bersamaan dengan sebuah peristiwa. Untuk mengetahui perkembangan Kerajaan Mataram kuno, berikut beberapa prasasti yang menceritakan eksistensi Kerajaan Mataram kuno di Yogyakarta dan di Jawa Tengah. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal merupakan salah satu dokumen yang menulis tentang eksistensi Kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini ditemukan di Gunung Wukir, Desa Canggal, Kecamatan Selaman, Magelang, Jawa Tengah. Dalam keadaan terbelah menjadi dua bagian. Prasasti Canggal memiliki angka tahun 654 Saka atau 732 Masehi, berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Canggal mengisahkan keterangan penting tentang perkembangan Kerajaan Mataram kuno pada masa pemerintahan Raja Sanjaya. Prasasti Canggal merupakan prasasti pertama yang dikeluarkan Raja Sanjaya untuk memperingati pendirian lingga di atas Bukit Seringgan. Pendirian lingga tersebut sebagai ungkapan rasa syukur karena telah berhasil membangun kembali kerajaan dan bertahta dengan aman, tentram setelah berhasil mengalahkan musuhnya. Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan merupakan sebuah prasasti yang ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta. Prasasti Kalasan memiliki angka tahun 700 Saka atau 778 Masehi yang ditulis menggunakan aksara Sidap dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Kalasan adalah satu bukit perkembangan Kerajaan Mataram kuno. Prasasti Kalasan mengisahkan tentang ketaatan Mataram kuno dalam hal penghormatan kepada Dewi Tara. Dalam prasasti ini disebutkan adanya permohonan keluarga Sailendra, salah satu raja Kerajaan Mataram kuno yang menganut agama Buddha Mahayana, kepada Maharaja Panangkaran agar dibuatkan sebuah bangunan suci untuk pemujaan Dewi Tara. Pembangunan suci tersebut bernama Trahbavanama atau yang saat ini kita kenal sebagai Candi Kalasan yang terletak di Desa Tritomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prasasti Mantayase merupakan salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang ditemukan di Kampung Matese, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini dibuat oleh Dia Balitung, seorang raja Kerajaan Mataram kuno, sebagai upaya untuk melegitimasi dirinya sebagai pewaris tahta yang sah. Prasasti Mayasi dibuat pada tahun 829 Saka atau 907 Masehi dengan bahan tembaga. Prasasti ini memiliki keterangan di antaranya tentang silsilah Kerajaan Mataram kuno sebelum Dia Balitung, penetapan Desa Matayasi sebagai desa perdikan, dan pemberian hadiah kepada Mahapati yang berjasa bagi Mataram kuno. Prasasti Wanoa Tengah ketiga.
Prastasi Manua Tengah ketiga merupakan salah satu prastasi yang menceritakan kerajaan Mataram kuno. Prastasi Wanu Tengah tiga ditemukan di Desa Dongol, Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Prastasi ini terdiri atas 2 lempeng tembaga yang berhuruf dan berbahasa Jawa kuno dengan sisipan bahasa Sanskerta dan berangka tahun 830 atau 908 Masehi yang menetapkan sebidang sawah di Wanua Tengah sebagai sima beserta riwayat sawah tersebut semenjak pemerintahan Rakai Panakaran hingga masa pemerintahan Dyah Balitung. Terdapat beberapa daftar raja-raja Mataram kuno yang termuat dalam prastasi ini dengan yang termuat dalam prastasi Mantayasi. Meski keduanya dikeluarkan oleh Dyah Balitung pada tahun yang beraturan. Prastasi Ratu Boko. Prastasi Ratu Boko merupakan salah satu prastasi yang memuat tentang kerajaan Mataram kuno. Prastasi Ratu Boko terbuat dari bahan batu adesit dari tahun 792 Masehi. Ditulis dengan huruf Panagari. Prastasi Ratu Boko berisi tentang pendirian Abayagila Wiharya oleh Rakai Panangkaran, salah satu kerajaan Mataram kuno. Kata Abaya sendiri memiliki arti hajaya atau damai, sementara diri memiliki arti gunung atau bukit. Oleh karena itu, Abayagila Wihira berarti biara yang dibangun di sebuah bukit yang penuh kedamaian. Saat ini wilayah tersebut kita kenal dengan situs Ratu Boko dan terletak di selatan kompleks pecandian Candi Prambanan di Jalan Raya Piungan, Prambanan Gatak, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prastasi Kelurak. Prastasi Kelurak merupakan salah satu prastasi yang ada pada masa kerajaan Mataram kuno, berangka tahun 782 Masehi. Prastasi ini menceritakan bahwa kerajaan Mataram kuno pada masa dinasti Sailendra pernah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Indra yang bergelar Sri Sranggamadana Jaya. Prastasi ini di desa Prambanan tidak jauh dari Candi Lumbung, Jawa Tengah. Ditulis dengan huruf Panagari dan bahasa Sanskerta. Prastasi Kelurak berisi tentang pendirian bangunan suci untuk Manjasuri yang diduga adalah Candi Sewu yang terletak di kompleks percandian Prambanan. Ahli epigrafi meyakini isi prastasi menjadi sumber sejarah penting dalam mengungkap peristiwa masa lalu. Prastasi menjadi bukti fisik yang ada hingga saat ini yang dapat membantu pemberian data seperti penanggalan, nama, peristiwa, dan alasan prastasi itu dikeluarkan. Prastasi yang ditemukan kebanyakan berisi rentenan peristiwa seperti keputusan peresmian, peringatan, penghormatan, maupun perayaan. Selain melalui prastasi, bukti kebesaran kerajaan Mataram kuno masih dapat kita jumpai melalui tinggalan budaya lainnya seperti candi, petirtaan, dan situs. Tinggalan bersejarah tersebut perlu kita jaga kelestariannya untuk informasi berharga bagi generasi masa depan, sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap sejarah dan budaya bangsa. Intan penghias atap candi, temuan di Candi Mantuk. Perkembangan bangunan candi-candi di Yogyakarta dan Jawa Tengah dipengaruhi oleh kerajaan yang memang berkembang pesat di wilayah ini. Kerajaan tersebut tidak lain adalah Mataram kuno. Kerajaan ini membuat bangunan-bangunan yang memang untuk upacara keagamaan, baik itu Hindu maupun Buddha. Prastasi Mantayasi tahun 907 Masehi atas nama Dyah Balitung menyebutkan dengan jelas bahwa raja pertama kerajaan Medang adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya sendiri
mengeluarkan prastasi Canggal tahun 732 Masehi, namun tidak menyebut dengan jelas apa nama kerajaannya. Ia hanya memberitakan adanya raja lain yang memerintah Pulau Jawa sebelum dirinya, bernama Sana. Dari prastasi Sanggal dapat diperoleh informasi jika kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkembang sekitar abad ke-7 Masehi, dengan raja yang pertama adalah Sanjaya yang memiliki gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Bangunan candi merupakan hasil budaya pada masa klasik yang mencerminkan karya arsitektur yang monumental. Candi-candi dan arca yang terkait dengan bangunan tersebut bercorak Hindu-Buddha. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh sosial budaya dan terutama religi dari India pada masa klasik. Bangunan candi merupakan salah satu aspek budaya yang mendapat pengaruh dari India. Walaupun istilah candi sendiri tidak berasal dari India, masyarakat Jawa semula menyebut istilah candi untuk bangunan keagamaan atau kuil yang berasal dari masa klasik Indonesia. Istilah candi juga digunakan untuk penamaan bangunan lainnya, meskipun bangunan tersebut bukan kuil atau tempat keagamaan, seperti gapura atau pintu gerbang dan perikaian atau pemandian suci. Candi adalah bangunan suci tempat pemujaan dewa dan dianggap merupakan replika dari Gunung Mahameru di India yang melambangkan alam semesta. Ajaran Hindu-Buddha menganggap gunung tersebut sebagai gunung kosmos yang terletak di tengah sebagai poros dunia. Candi pada umumnya berdiri dari 3 bagian pokok yang disamakan dengan alam semesta. Kaki candi Bahuroloka dalam kosmologi Hindu, Kemadatu kosmologi adalah dunia bahwa merupakan tempat manusia yang dipenuhi oleh keinginan dan hawa nafsu. Tubuh candi Bahuroloka rupa datu adalah dunia tengah, merupakan dunia orang yang suci atau disucikan namun belum terlepas dari ikatan duniawi. Candi Savarloka arupa datu adalah dunia atas merupakan dunia para dewa, jiwa manusia yang sudah lepas dari ikatan duniawi. Fungsi candi sebagai tempat pemujaan dewa atau leluhur identik dengan elemen-elemen ornamen yang menghiasi sebagai maupun seluruh bagian candi. Elemen ornamen yang merupakan fasad pada bangunan candi tidak hanya sebagai elemen penghias visual, tetapi mengandung arti tentu sesuai prinsip hidup Buddha dan era didirikannya candi. Makna tersebut biasanya terhiasat dalam wujud hiasan atau ornamen pada bagian-bagian candi. Beberapa ornamen bahkan memiliki cerita, sekalipun bukan relief. Simbol-simbol yang terpatri pada bangunan candi juga menunjukkan identitas dari bangunan tersebut, tentang pentingnya atau fungsinya bangunan tersebut pada masanya. Dalam mewujudkan peralatan ornamen tidak dapat sembarangan, terdapat alasan-alasan tertentu yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Hindu dan Buddha. Contoh, apabila melihat pada beberapa objek candi, dapat ditemukan ornamen yang hanya terdapat di bagian tertentu saja, antara kepala, badan, kaki maupun keduanya, bahkan pada seluruh elemen candi. Letak ornamen tersebut pun menghasilkan makna yang spesifik. Perbedaan penempatan ornamen akan mengakibatkan perbedaan makna pula. Perwujudan bentuk ornamen pun dapat berbeda secara fisik, ditinjau dari era klasik tua, klasik tengah, dan klasik muda. Perubahan wujud fisik tersebut bisa saja dapat mengubah makna sebelumnya, atau bisa juga memiliki makna yang tetap atau sama. Bangunan candi Hindu maupun Buddha hampir semuanya mempunyai hiasan, meskipun ada beberapa candi yang polos tanpa hiasan.
Biasanya candi-candi dengan bahan-bahan batu bata ragam hias pada candi biasanya diperhatikan pada bidang datar yang terdapat di dinding luar candi, baik itu pada bagian kaki, tubuh ataupun candi pelipit bidang hias atau panel dan pilaster. Salah satu ragam hias ini adalah antefix. Objek ini merupakan hiasan mahkota segitiga. Pada bagian puncak dinding berhias dewa dan motif sulur-suluran. Antefix biasanya diletakkan di perbatasan atau list yang memisahkan antara bagian candi. Antefix dibuat untuk memberikan kesan bangunan lebih tinggi daripada biasanya. Antefix ditemukan pada candi-candi baik dari era klasik tua, klasik tengah, dan klasik muda. Pada dasarnya, hiasan atau ornamen pada candi di Jawa banyak terpengaruh dengan bangunan keagamaan di India. Akan tetapi, sepertinya antefix di Jawa berbeda dengan yang ada di India. Walaupun bentuknya hampir sama, namun antefix di Jawa merupakan kreasi lokal masyarakat yang layak diidentifikasi secara khusus. Sementara itu, untuk bangunan-bangunan di India, penamaannya adalah Gavaksa, yaitu saduran sitilasi atap ijuk kuno sebagaimana terlihat pada seni relief masa Maurya di Stup Sanchi. Hal itu berbeda dari antefix di Jawa yang lebih mendeskripsikan puncak-puncak candi, atau dengan istilah Sepatika dalam bahasa Sanskerta, yang berarti intan atau kristal. Wujud antefix di Jawa memang menyerupai intan atau kristal yang memiliki ujung lancip pada bagian atas yang juga sering digunakan pada mahkota. Hal ini juga merujuk pada posisi antefix yang berada di bagian atas sisi-sisi atap candi. Koleksi antefix di Museum Sejarah Purbakala Pleret merupakan temuan dari Candi Mantup. Candi ini terletak 0,5 km arah utara Jalan Yogyakarta Wonosari. Lebih tepatnya berada di sampingnya, Dusun Mantup, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Mantup ditemukan pada bulan Juli 1991. Ketika penduduk mengadakan kegiatan penurunan permukaan tanah sawah untuk memudahkan pengairan. Stratigrafi tanah yang menunjukkan adanya lapisan vulkanik membuktikan bahwa situs ini pernah terkena lahar akibat aktivitas Gunung Merapi. Candi Mantup terdiri atas 3 buah bangunan berukiran kecil yang berjajar dari utara ke selatan dengan arah hadap ke barat. Candi pertama terletak di utara, terbuat dari bata. Candi kedua di tengah terbuat dari batu bata putih. Sedangkan candi ketiga terletak di selatan, juga terbuat dari bata putih. Bangun candi berada pada kedalaman kurang lebih 1,4 meter dari permukaan tanah sekarang. Pada candi kedua ditemukan arca Kailas Sumandramurti yang berukuran 70 x 35 x 20 cm, terbuat dari batu andesit. Arca ini menggambarkan laki-laki dan perempuan dalam posisi berdampingan dan bergandengan tangan yang diduga merupakan penggambaran perkawinan Siwa dan Prawati. Fungsi Candi Mantup diperkirakan sebagai tempat untuk melangsungkan upacara perkawinan. Dilangsungkannya perkawinan dalam suatu bangunan suci dimaksudkan untuk memperoleh berkah dari dewa yang diarcakan dalam penggunaan suci tersebut. Adanya arca tersebut dan seumuran pada candi menandakan bahwa sifat keagamaan Candi Mantup adalah Hindu, khususnya untuk pemujaan Dewi Siwa. Antefix merupakan salah satu ragam hias pada bangunan candi. Walaupun terkadang antefix ini dilupakan karena memang posisinya berada di atas dan menyudut. Namun, hiasan seperti ini merupakan hasil kebudayaan dari masyarakat pada masa itu. Antefix koleksi Museum Sejarah Purbakala Pleret juga memiliki hiasan wajah manusia yang tidak ditemukan di semua candi.
justru biasanya hanya terdapat di candi-candi besar. Namun di Candi Mantub yang tidak lengkap kondisinya malah ditemukan antefik seperti itu. Pada masa sekarang, ragam hias bentuk antefik yang cenderung runcing dengan ornamen floral dan wajah manusia juga terdapat pada bangunan tradisional Jawa. Ornamen tersebut adalah saton, berasal dari kata satu, ialah nama jenis makanan berbentuk kotak dan hiasan daun dan bunga. Saton ini umumnya memiliki warna dasar merah tua, hijau tua, warna lunglung kuning emas, dan sunggingan. Peletakan saton pada bangunan tradisional Jawa adalah pada tiang atau saka. Bagian bawah, balok blender, sunduk, pengeret, tumpang, ander, pengisi pada ujung, dan pangkal. Hiasan ini memiliki kemiripan dengan antefix pada candi. Bentuknya mirip lancip-lancip, menyerupai kristal lengkap dengan ornamen flora. Lingga patokan dan lingga semu, bukti tanah Sima. Nusantara sebelum kedatangan pengaruh India sudah dalam tingkat kebudayaan yang cukup tinggi. C.L. Brandes menyebutkan bahwa masyarakat telah mempunyai 10 butir aspek kebudayaan yang merupakan kepandaian asli masyarakat Nusantara, yaitu yang pertama wayang, permainan dengan silut dan boneka, gamelan, batik, pengerjaan logam, astronomi, pelayaran, irigrasi, mata uang, metrum, dan sistem pemerintahan yang teratur. Brandes berpendapat, bukan hal ini yang mengherankan jika masyarakat Nusantara waktu itu sudah aktif dalam perdagangan maritim internasional antara India dan China, karena mampu melakukan pelayaran dengan perahu bercadik di samudra dan memanfaatkan ilmu astronomi yang mereka kuasai. Sejauh ini peta waktu sejarah di Nusantara selalu dimulai pada sekitar abad ke-5 Masehi. Peradaban Hindu-Buddha ditandai oleh kehadiran kerajaan Kutai dan Tarumanegara di Nusantara. Sedangkan peradaban Hindu-Buddha di Jawa berdasarkan sumber tertulis mulai terlihat pada prastasi Tukmasa yang ditemukan di Desa Labak, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di lereng Gunung Merbabu, yang diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-7 Masehi. Masa Mataram kuno yang berlangsung sekurang-kurangnya dari abad ke-8 hingga abad ke-10 di Jawa sering dikaitkan dengan dinasti Shailendra, dengan Dapunta Shailendra sebagai cikal bakalnya. Pada masa ini bisa dikatakan sebagai masa kejayaan Mataram kuno di Jawa. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan spektakuler yang masih ada sampai sekarang. Peninggalan berupa candi tersebar begitu masih di Jawa Tengah, bagian selatan sampai Yogyakarta. Wilayah kerajaan Mataram kuno diperkirakan saat ini mencakup wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan sebagian Jawa Timur. Selain dari peninggalan arsitektural, temuan prastasi dapat bercerita banyak tentang kepahaman kemegahan Mataram kuno pada masa itu. Sampai saat ini telah banyak ditemukan prastasi yang dapat memberikan gambaran tentang adanya keadaan masyarakat Jawa kuno dari berbagai aspek. Dari prastasi yang ditemukan dan telah berhasil diidentifikasi, hampir sambil puluhan persen berisi tentang penetapan tanah perdikan yang disebut dengan istilah Sima, yang diberikan kepada seorang atau kepada sekelompok masyarakat untuk mengelola bangunan keagamaan. Kata Sima berasal dari bahasa Sanskerta, Siman, yang berarti batas, tapal batasan, sawah, tanah, desa, dan sebagainya. Suhadi dalam bukunya berpendapat bahwa penetapan Sima diperuntukkan bagai bidang tanah
beserta penduduknya dibebaskan dari pajak untuk menjadi penanggung jawab dari usaha sang raja. Dapat dikatakan penetapan Sima menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting. Pada masa itu, hal ini bisa dilihat jumlah prasasti yang cukup banyak membicarakan tentang Sima. Dalam sebuah penetapan Sima banyak aspek yang harus dipersiapkan bagi sebuah daerah atau perorangan untuk membuat upacara antara lain pemberian paspek, menyiapkan perlengkapan ritual, perlengkapan sesaji, sampai peserta makan minum. Dalam sebuah artikel Prof. Timbul Haryono menyebutkan bahwa dalam peserta penetapan Sima Desa Taji menghabiskan beras 5-7 kadut, kerbau 6 ekor, ayam 100 ekor, segala macam lauk pauk dan minuman tuak. Dengan gambaran seperti di atas dapat dibayangkan betapa kuatnya kondisi perekonomian masyarakat Mataram kuno saat itu. Paling utara dari penetapan Sima adalah alat perlengkapan ritual berupa batu berbentuk lingga bertulisan yang ditetapkan di tengah tempat upacara. Batu semu diperlukan juga batu patok atau lingga patok sebagai tanda batas tanah yang sudah ditetapkan menjadi tanah Sima. Banyak temuan lingga semu dan lingga patok tersebar di Jawa Tengah, Yogyakarta, maupun Jawa Timur. Baik temuan dalam sebuah kelengkapan komponen bangunan maupun temuan lepas. Lingga patok sebagai kelengkapan bangunan banyak ditemukan sebagai batas dari bangunan candi. Sebagai batas dari bangunan candi contohnya terdapat di Kompleks Candi Sambisari. Di halaman Candi Kabupaten Sleman tersebut terdapat 8 hingga patok mengelilingi Candi Induk dan Candi Perwara berdasarkan arah mata angin. Temuan lingga patok yang tersebar di berbagai tempat ini kemungkinan merupakan penanda batas dari sebuah kawasan Sima. Saat ini Museum Sejarah Purbakala Pleret menyimpan 2 lingga patok temuan lepas dari Kabupaten Bantul. 2 objek tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Lokasi penemuan kedua lingga patok juga berasal dari lokasi yang berbeda. Lingga patok pertama yang disimpan di Museum Sejarah Purbakala Pleret memiliki ukuran penampang 14 x 14 cm dengan tinggi 31,5 cm. Lingga patok tersebut memiliki bentuk persegi di bagian bawah dan silindris di bagian atas. Objek tersebut merupakan temuan dari daerah Potoronoro, Piungan, Kabupaten Bantul. Lingga patok kedua memiliki ukuran yang lebih besar dari lingga patok pertama. Ukuran lingga tersebut panjang 24 cm lebih 23 cm dan tinggi 36 cm. Lingga patok kedua ini memiliki 2 bagian yang berbeda bentuk, yaitu pada bagian atas berbentuk oval dan bagian bawah berbentuk persegi. Lingga patok ini ditemukan di daerah Mantuk, Piungan, Kabupaten Bantul. Banyaknya temuan lingga patok di daerah Bantul menandakan cukup banyak kawasan di tempat ini dahulu merupakan tanah Sima, baik itu tempat ibadah maupun tanah yang dibebas dari pajak. Selain lingga patok yang disimpan di museum, tidak jauh dari Museum Sejarah Purbakala Pleret, tepatnya di dekat bekas dan reruntuhan keraton-keraton, ditemukan lingga semu dengan tulisan Jawa kuno dipahatkan pada badan lingga dan diyakini terkait penetapan Sima. Lokasi lingga semu tersebut saat ini berada halaman sebuah masjid yang diduga merupakan lokasi Masjid Agung Keraton Kerto. Dugaan tersebut didasari pada temuan fakta yang ada bahwa posisi masjid dengan bekas keraton Kerto memiliki kesamaan tata letak. Dalam konsep tata ruang keraton Islam Jawa, konsep tata ruang keraton tersebut dikenal dengan sebuah catur gatra. 4 elemen keraton Islam Jawa terdiri dari keraton sebagai tempat pemerintahan, alun-alun sebagai tempat pertemuannya raja dengan masyarakat,
masjid tempat bertemunya manusia dengan penciptanya, dan pasar sebagai tempat kegiatan ekonomi. Dalam konsep catur-gatra, Masing sering berada di depan keraton dan berada tepat di barat alun-alun. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Rahayu, rahayu, rahayu.